Rasa jijik pada laki-laki menjalar di seluruh tubuhnya. Dia segera berlari ke kamar mandi dan menggunakan banyak sabun untuk membasuh badan dan wajahnya. Dia menggosok dahinya berulang hingga memerah dan mulai terasa sedikit perih. Riana menatap wajahnya di cermin. Air matanya kembali menitih. Setiap sentuhan laki-laki itu entah kenapa selalu mengingatkannya pada semua trauma yang dia alami di masa lalu. "Riana, kamu kuat." Lirik Riana dengan mata terpejam mengatur emosinya. Riana menelusuri setiap jengkal apartemennya, tempat dia berteduh selama 2 tahun ini. Tempat dia menangis dan terjaga di tengah malam karena mimpi buruk yang selalu menghantui. Mungkin ini adalah jalan terbaik, dasar Riana dan bersiap memulai hari. "Aduh, oh maaf, kamu tidak Ayu?" Ayu yang masih meringis kesakitan dan terduduk di trotoar karena ditabrak seseorang mendongakkan wajahnya. Matanya melebar ketika dia tahu siapa yang sudah membuatnya terjatuh. "Pak Dimas?" Dimas menipiskan bibirnya dan menghela napas kesal. Dia terpaksa mengulurkan tangannya pada Ayu karena sudah membuatnya terjatuh. "Sini, aku bantu," ketus Dimas. Pak, kalau mau bantu itu yang tulus dong. Itu kejauhan tangannya," cicit Ayu dan berusaha meraih tangan dokter muda itu. Dimas mengeratkan bibirnya dan membungkukkan badan agar wanita itu bisa meraih tangannya dan berdiri. Ayu kembali meringis, pergelangan kakinya terasa sangat sakit. Dia membungkuk, matanya seketika membelalak melihat kakinya yang memerah. "Tidak, oh my god, Pak, lihat ini kakiku patah, Pak. Gimana ini, Bu Trisa sudah nungguin. Bapak sih, saya ini model, Pak. Gimana kalau..." Cerewetnya. Hardik Dimas. Tanpa babibu, laki-laki itu segera menggendong Ayu, membawa wanita itu ke mobilnya yang terparkir tidak jauh dari sana. "Pak, mau dibawa kemana saya, Pak? Kantor saya di sebelah sana, Pak." Dimas tidak mempedulikan semua ocehan Ayu. Laki-laki itu membuka pintu mobilnya dan menurunkan Ayu dengan kasar ke kursi penumpang. "Pak, jangan culik saya, Pak. Emak bapak saya cuma buruh tani, Pak," seru Ayu kebingungan dan menggedor kaca jendela mobil. "Diam atau aku lempar kamu keluar," sentak Dimas sambil mengambil posisinya di kursi kemudi. Ayu melipat bibirnya. Wajah Dimas yang tampan berubah menakutkan bila dia sedang marah seperti itu. Sepanjang jalan Ayu terus melipat bibirnya. Tidak berani dia berucap walau hanya sepatah. Mata wanita itu mendelik ketika mobil yang dia tumpangi masuk ke area yang bertuliskan rumah sakit umum. Pak, saya tidak sakit lagi, Pak. Saya mau pulang, Pak," pinta Ayu tergagap. Dari kecil kata rumah sakit dan dokter adalah momok terbesar dalam hidupnya. Dia tidak pernah mau berobat ke rumah sakit, bahkan jika ia sedang sakit parah. "Pak, saya ke tukang pijat aja, Pak. Saya..." "Tukang pijat? Kamu mau pincang selamanya?" sentak Dimas. Laki-laki itu segera turun dari mobil dan memanggil suster. Entah perintah apa yang laki-laki itu berikan kepada suster. Ayu hanya bisa menatapnya dari dalam mobil sambil meringkuk ketakutan di jok. Cetek. "Pak, tolong, Pak. Saya salah. Jangan, Pak. Suster, tolong, sus." Ayu tidak berhenti memohon agar tidak digiring masuk ke IGD. Reaksi Ayu yang ketakutan setiap kali dokter atau suster mendekatinya mengundang tawa dari para petugas medis dan orang-orang lain yang ada di IGD. "Diam, kayak diapain aja kamu?" bentak Dimas. "Saya mau periksa aja, ini kakinya, Mbak," ujar seorang dokter ortopedi sambil tersenyum geli dan memegang kaki Ayu. Saya nggak sakit," teriak Ayu saat Dimas dengan sengaja mengetuk pergelangan kakinya. Semua tergelak.
Dimas yang kesal menggelengkan kepalanya dan pergi dari sana. Jadi nggak ada waktu ketemu Riana. Gerutu Dimas dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. Dokter, ruang operasi sudah siap. Dimas memalingkan wajahnya. Dia melihat asistennya itu lalu berjalan pergi. Nisa, Pak Mandor bilang kain batiknya udah dikirim. Nanti kalau udah sampai dan aku belum kembali, kamu taruh di ruangan sampel aja. Nanti aku cek sekalian draping. Draping adalah teknik pembuatan pola dasar yang dikerjakan langsung pada dress form atau manekin. Ujar Riana sembari mengganti sandalnya dengan sepatu. Baik Bu, Riana mengenakan kaca hitamnya setelah dia turun dari taksi online yang ia pesan. Berjalan dengan langkah tidak terlalu cepat ataupun lambat, Riana masuk ke dalam restoran mewah dan elegan. Bisa saya bantu, Nona? Sapa seorang pelayan yang datang menyambutnya di pintu. Riana menganggukkan sedikit kepalanya dan tersenyum tipis. Saya ada janji dengan Madam Hanwil. Baik, mari silakan ikut saya. Dengan mengekori pelayan yang ramah itu, Riana sampai di meja VIP yang berada dekat dengan taman yang indah, dengan air mancur buatan pada dindingnya, membuat suasana sejuk dan nyaman. Seorang wanita yang dibalut busana dan aksesoris mahal dari ujung rambut hingga kakinya terlihat menyesap teh dengan begitu anggun dan berkelas, khas para wanita aristokrat. Lehernya yang seakan kaku tidak bisa menunduk, dihiasi kalung jamrud indah yang menunjukkan status strata sosialnya yang tinggi. Wanita itu mengangkat sejenak matanya saat menyadari ada dua orang yang datang mendekatinya, sebelum kembali meniup dan menyesap tehnya. Duduk, titah wanita itu. Riana melepas kaca hitamnya dan mengangguk. Dia kemudian membiarkan pelayan itu membantu menarik kursinya. Lambaian tangan wanita itu menjadi pertanda bagi si pelayan untuk pergi dan meninggalkan mereka. Apa kabar, Lady Hanwell? Sapa Riana sambil melengkungkan sedikit kedua ujung bibirnya dan memangku satu kakinya. Namamu Riana kan? Atau harus aku panggil Trisa? Tanya wanita itu sambil meletakkan tehnya di atas meja dan tidak sedikit pun melihat Riana. Apakah itu penting bagi Anda, Nyonya? Suara Riana yang terdengar begitu percaya diri dan tidak ada rasa takut membuat wanita itu mengangkat matanya dan menatap Riana. Wanita itu menyeringai, ia pun mengalihkan pandangannya ke arah lain dan mendengus. Kau memang sudah berubah. Riana tidak menjawab, matanya fokus pada wanita di depannya itu. Wanita yang 3 tahun lalu mempermalukannya di hadapan para karyawan Erik. Katakan, berapa yang kamu minta? Riana menaikkan alisnya. Ia terkikik, seakan perkataan wanita itu adalah sebuah lelucon. Apa yang Anda tertawakan? Apakah saya mengatakan sesuatu yang lucu? Sergah ibu kandung Erik itu. Riana melipet bibirnya dan menghapus setitik cairan bening yang muncul di kedua ujung matanya. Ya, itu sangat lucu bagi saya. Lady Hanwil mengeraskan rahangnya, mulut dan hidung mancungnya membentuk kerutan. Matanya menyipit tajam menghujam Riana. Lady, berapa saya yang mau? Untuk apa? Tanya Riana kemudian. Tidak usah pura-pura tidak tahu. Oh, apa ini soal Erik dan aku? Tebak Riana dengan wajah yang ia buat sepolos mungkin. Wanita itu melengos, dia malas melihat wajah mantan mantunnya itu. Kalau soal itu, saya juga ingin minta bantuan Anda, ujar Riana enteng. Lady Hanwil memutar kepalanya dan menatap Riana tidak mengerti. Apalagi rencana perempuan udik ini? Apa dia mau tawar-menawar denganku? Batin Lady Hanwil mencoba menerka. Tolong Anda beritahu putra Anda supaya jangan mengganggu hidup saya lagi, karena saya sama sekali tidak tertarik untuk kembali ke mimpi buruk itu. Apa kamu bilang?
Desis Lady Hanwil geram, giginya bergelatukan menahan amarah, tangannya pun gemetar karena kuatnya kepalannya. Saya rasa saya tidak perlu mengulangnya, Madam, dan katakan juga pada anak Anda, jangan manfaatkan anak untuk kepentingan pribadi. Permisi. Riana mengelungkan tasnya ke bahunya, lalu berdiri dan memutar badannya. Riana mendesah, dengan berat hati, ia pun membalikkan badannya. Namun, biur. Sepatu mengkilap, buatan khusus itu melangkah lebar. Setiap mata yang ada di lobi hotel mewah itu seketika tertuju pada sang pemilik sepatu mahal. Berjalan dengan aura yang gelap dan dingin, membuat siapa saja yang berada di sana seketika terdiam dan menahan napas. Wajah yang tampan terpahat sempurna yang mampu membuat setiap wanita bertekuk lutut dan para pria merasa rendah diri, memfokuskan tatapannya ke depan dan menuju lift. Bagaimana dia bisa tahu nomor Ana? Tanya Erik saat mereka berdua sedang berada di dalam lift. Mungkin dari butler Johan? Gigi Erik mengerat, matanya menyipit mengancam. Pantulan dirinya pada pintu lift membuat Deb menelan ludah. Ting! Tak ambil banyak waktu, Erik segera mengambil langkah lebar saat pintu lift itu terbuka. Tuan muda, sapa seorang laki-laki berjas di depan pintu. Sebuah pintu bertuliskan Presidential Suite. Nyonya sudah menunggu Anda di dalam. Erik melirik laki-laki itu sepintas, lalu segera masuk ke dalam kamar yang semalamnya seharga 1 buah mobil Innova itu. Iya tante. Lady, Anda memang luar biasa. Suara wanita yang sedang tertawa dan bercengkrama ditangkap telinga Erik saat laki-laki itu menapakkan kakinya di dalam suite itu. Sayang, kamu sudah datang, sambut si Anli dengan wajah ceria dan mendekati Erik. Tanpa permisi, wanita itu menautkan tangannya pada lengan tunangannya. Lady Hanwil dan Wendy yang duduk di sofa tamu tersenyum melihat keduanya. Mereka memang sangat serasi, ucap Wendy. Lady Hanwil tersenyum dan mengangguk menyetujui. Tapi senyuman keduanya tidak bisa bertahan lama. Ekspresi Erik membuat lengkungan di bibir mereka memudar. Kerutan di antara kedua alis Erik yang tercipta, serta matanya yang tajam, memperlihatkan rasa tidak suka laki-laki itu atas sikap Xianli yang bermanja kepadanya. Mata Erik yang tertuju pada lingkaran tangan Xianli pada lengannya perlahan terangkat hingga ke mata keponakan Wendy itu. Melihat sorot di mata Erik, Xianli melipat bibirnya dan perlahan melepaskan pegangannya. Erik, apa-apaan kamu? Sentak ibunda Erik sambil berdiri dan diikuti Wendy. Erik memutar kepalanya dan berjalan mendekati sang ibu. Katakan padaku, apa yang kau lakukan kepada Ana? Kedua manik hijau itu lekat menatap mata sang ibu yang melebar. Dia tidak mengacukan kesentakan ibunya atas sikapnya terhadap Xianli. Erik, bisa-bisanya kamu tidak sopan begini sama ibumu sendiri. Di sini ada Xianli, calon istrimu. Kenapa kamu malah tanya soal wanita udik itu? Sarga Lady Hanwil. Apa yang telah kau lakukan kepada Ana? Eja Erik dengan menambah tekanan suaranya. Wanita berambut honey brown itu balik menatap tajam sang anak. Rahangnya menegang, sedangkan bibirnya yang dipoles lipstik merah itu menipis. Kenapa? Apa dia laporan sama kamu? Merengek seperti anak kecil? Lady Hanwil mendengus cemooh. Di depan saja dia so tegar, so kuat. Ternyata tidak ubahnya seperti anak kecil. Kau pasti senang kalau dia melakukannya, tapi Ana bukan wanita seperti itu, ucap Erik tanpa melepas tatapannya pada mata ibunya. Dia bukan wanita yang bisanya cuma merengek dan mengadu, tidak seperti seseorang, lanjut Erik. Xianli tersentak. Dia mengerutkan bibir dan mengatupkan erat giginya. Dia tahu dirinya lah yang dimaksud Erik. Wajah ibunda Erik itu semakin menggelap mendengar kata-kata putranya yang menyindir calon menantu kesayangannya.
Erik, kau? Butler John. Suara Erik menggema di seluruh kamar itu. Lady Hanwell, Wendy, dan Xianli seketika melihat ke pintu. Seorang laki-laki setengah baya dengan kumis tipis di atas bibirnya mendekati Erik dan membungkuk hormat. Bereskan barang-barang madam. Madam akan pulang malam ini juga. Titah Erik lalu berbalik dan berjalan pergi. Lady Hanwell tercengang. Apa baru saja Erik mengusirku? Mengusir ibu kandungnya sendiri? Batin mantan istri Sir Edmund itu. Erik, kembali. Aku tidak akan kembali. Tidak sampai jalang itu menjauh darimu.